Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat siang saudara pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha. Saudara, hari ini adalah merupakan kesempatan yang sangat berbahagia bagi kami. Kenapa? Karena hari ini lengkap. Ini adalah merupakan awal tahun bagi kita semuanya, dan bagi umat Buddha awal tahun itu adalah diperingati sebagai Hari Metta. Kita juga tidak lepas dari Kementerian Agama karena kami, terutama saya dari Kementerian Agama, pada tanggal 3 Januari Kementerian Agama merayakan Hari Amal Bakti yang ke-80. Dan saudara pemirsa, bila melihat saya mengenakan baju Melayu Jambi lengkap, ini berarti tepat hari ini tanggal 6 Januari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-69. Lengkaplah kebahagiaan kita, dan kali ini akan berbahagia sekali karena kita akan bersama-sama mengupas bagaimana metta di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan bermasyarakat, terutama untuk seluruh makhluk hidup. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita mindful sejenak beberapa menit saja. Kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita tutup mata dengan lembut. Kemudian tarik nafas secara perlahan, masuk ke seluruh tubuh kita, hembuskan secara perlahan, niatkan di dalam hati, semoga aku berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan. Semoga semuanya berbahagia. Secara perlahan kita tarik nafas panjang, masuk ke seluruh tubuh kita keluarkan secara perlahan. Buka mata secara perlahan, ada kebahagiaan batin yang kita rasakan bersama, dan ini tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak melakukan metta atau cinta kasih. Tapi untuk mengerti metta yang sebenarnya seperti apa, kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang mengembangkan metta untuk keharmonisan. Nah, di samping kita sudah hadir narasumber kita kali ini yang akan bersama-sama mengupas bagaimana kita cara mengembangkan metta, terutama untuk bangsa Indonesia, untuk seluruh rakyat Indonesia, dan juga untuk semua makhluk. Kita akan bersama-sama menyapa beliau. Beliau adalah Romo Kumuda Wirya Kusmin MPD. Selamat siang Romo. Selamat siang Ibu Wi. Terima kasih Romo sudah hadir. Apa kabar Romo? Baik. Baik, tentu saja Romo sudah siap ya Romo, karena ini adalah bagi kami semuanya merupakan kebahagiaan. Kenapa? Karena metta kita harus kembangkan di dalam hati kita, karena ini adalah demi kebahagiaan semua makhluk. Tanpa adanya metta kita tidak akan bisa bersama-sama untuk mengarungi kehidupan yang lebih bahagia gitu ya Romo. Sekarang saya mohon kepada Romo untuk membahas tentang bagaimana metta secara keseluruhan, nanti baru kita terapkan di dalam hal-hal yang lebih sempit lagi. Silakan Romo. Oke, terima kasih pemirsa sekalian. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, berbahagia sekali pada siang hari ini kembali saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan pemirsa sekalian dalam acara Mimbar Agama Buddha di TVRI Jambi. Ya. Kepada pemirsa sekalian, sesuai dengan topik yang telah disampaikan oleh Ibu Wiwit, ya, siang hari ini kita akan membahas tentang metta, ya. Sebagaimana yang kita ketahui, sebenarnya di seluruh dunia, ya, pada awal tahun kita semua memperingati yang namanya Hari Metta. Hari Metta, ya. Nah, kenapa kita memulai metta di awal tahun? Ya, karena metta sangat berperan untuk menjaga keharmonisan, ya, kedamaian yang ada di dunia ini, ya. Nah, sebenarnya sesungguhnya metta itu apa, ya? Ya, metta itu sebenarnya adalah kalau diterjemahkan secara harfiah, ya, secara umum, ya, itu adalah kasih atau cinta kasih. Tapi cinta kasih yang bagaimana? Nah, di dalam metta itu cinta kasihnya adalah cinta kasih yang universal. Universal. Ya. Universal di sini maksudnya adalah cinta kasih untuk semua. Ya, gitu, tidak ada batasnya, ya. Tidak ada tersekat berarti Romo, ya. Tidak ada sekat, ya, kepada siapapun juga. Bahkan bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada semua makhluk, gitu, ya. Jadi metta di sini adalah universal atau tanpa batas. Dan yang penting lagi, metta ini adalah tanpa pamrih. Ya. Jadi tidak ada
apa-apanya di belakang gitu gitu ya. loh. Tidak ada unsur pamrihnya di dalam, ya, tidak ada sesuatu yang diharapkan. Semata-mata meta ini adalah kita mengharapkan agar semua orang, agar ya semua individu, semua makhluk ya yang ada di sekitar kita, dimanapun dia berada, ya, semoga mereka senantiasa berbahagia. Jadi tugas kita hanya memberi gitu ya Romo ya? Betul, gitu. ya, sebagaimana biasanya umat Buddha kalau berdoa selalu menyebutkan sabesata bawantu sukitata. Iya, betul. Ya. Nah, jadi sesungguhnya kita senantiasa mengharapkan atau mendoakan agar semua makhluk yang ada di dunia ini senantiasa berbahagia, bebas dari penderitaan. Berarti tanpa sengaja kita setiap hari sudah mendoakan semua makhluk gitu ya? Betul, ya setiap saat ya, bahkan setiap saat ya, ketika kita berdoa, ketika kita sedang melaksanakan ibadah dan sebagainya, kita senantiasa mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya, jadi meta yang dimaksud di sini adalah memang meta yang universal, meta yang tapa pamrih. Nah, di dalam meta itu tergantung 3 hal. Tiga hal ini penting sekali. Yang pertama harus ada niat yang tulus. Romo, sebelum kita menguraikan lebih lanjut Romo, supaya nanti tepat sekali gitu ya, kita break sebentar. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saudara pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema mengembangkan meta untuk keharmonisan bersama Romo Kumuda Wirya Kosmin MPD. Romo, tadi ada 3 hal yang harus dilakukan Romo ya, silahkan Romo. Jadi untuk mengembangkan meta ya, kita perlu mengingat 3 hal. Yang pertama tentunya yang disebut dengan niat baik yang tulus. Ya. Jadi harus muncul di dalam batin kita ya sebuah niat ya, sebuah kehendak ya yang baik dan tulus. Tulus di sini maksudnya ya tanpa pamrih itu. Ya, itu hal yang pertama. Yang kedua adalah harus adanya tekad. Niat saja tidak cukup kalau tanpa ada tekad. Ya. Setelah niat timbul baru harus ada tekad. Jadi kita bertekad menanamkan di dalam diri kita, di dalam batin kita mau mengembangkan meta ya di dalam batin kita ya. Jadi tekad ini perlu dan harus selalu dimantapkan setiap saat ya. Makanya pada saat kita melaksanakan puja bakti ya, kita selalu kembali mengingatkan tekad ini di dalam diri kita. Jadi itu tujuannya nanti waktu kita ngomong sabesata mungkin ya, Romo, itu supaya ini ada tekad, ada niat untuk mengembangkannya supaya kayak peringatan untuk kita mungkin Romo ya. Jadi mengingatkan diri kita bahwa kita memang harus setiap saat bertekad. Nah, hal yang ketiga yang harus selalu kita ingat dalam mengembangkan meta itu adalah konsistensi. Ya, artinya adalah memang ya maklum sebagai manusia ya yang namanya semangat, yang namanya tekad itu bisa turun naik gitu. Kadang-kadang sudah ada tekadnya ternyata begitu ada tantangan langsung turun gitu ya Romo. Gitu loh. Nah, dibutuhkan yang namanya konsistensi. Jadi harus senantiasa itu dibina ya, dibimbing terus, dibangun terus pengembangan meta itu di dalam batin kita. Kalau 3 hal ini sudah kita miliki, ada niat yang tulus, kemudian ada tekad kita yang kuat ya. Kemudian yang ketiga kita selalu menjaga konsistensi. Mudah-mudahan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mampu memiliki meta ya, di dalam diri kita. Ya. 3 hal ini saya mau sambung Romo. Kalau sudah ada 3 hal ini, apa yang harus dikembangkan? Maksudnya yang paling dekat-dekat dengan kita. Kalau seingat saya kan harus kembangkan ke dalam diri kita, keluarga dan masyarakat. Mungkin ini Romo bisa jelaskan supaya mereka tahu, karena kadang-kadang orang kan ke sana tapi ke sini tidak seperti itu. Kayak kosong gitu ya Romo ya. Silakan Romo. Jadi di dalam konteks kita membangun sebuah lingkungan ya, sebuah lingkungan, sebuah komunitas ya, yang ekosistem yang damai, yang harmonis, memang semuanya harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Nah, untuk pengembangan meta juga demikian, kita harus mulai dari diri sendiri. Terkadang ya kita sebagai manusia ya
kita lebih memperhatikan orang lain Iya, bahkan daripada betul. diri kita Daripada sendiri gitu ya. loh. Kita sibuk mengembangkan meta yang berharap orang lain untuk bahagia, kita lupa dengan diri kita sendiri. Iya. Nah, disinilah kita harus mulai dengan diri sendiri ya. Bisa kita mulai dengan jangan terlalu keras dengan diri kita sendiri, gitu ya, Romo ya. harus berdamai dengan diri sendiri, ya. Terkadang kita bisa memaafkan orang lain, Iya. tetapi kita kadang-kadang tidak bisa menerima kekurangan diri kita. Iya, Nah, betul. Banyak orang yang seperti itu. Iya. Akhirnya kayak stres gitu ya, Ya, Romo kita ya. jadi malah kita jadi stres gitu. ya. Nah, ini yang tidak dikehendaki. Ajaran Buddha tidak mengajarkan hal seperti itu. Harus dimulai dari diri sendiri. Berarti Romo tadi saya pembukaan itu kan saya ngajak untuk seperti mindful sesaat itu semoga aku berbahagia. Berarti konsep Iya. saya Romo, saya dulu baru semoga semua Iya. makhluk berbahagia. Berarti gitu ya kalau Betul, tidak. ya. Kita tidak mungkin memberikan sesuatu kepada orang lain kalau kita tidak punya. Oh iya, betul Kita kalau juga. mau memberikan kebahagiaan kepada orang lain, mengharapkan orang lain juga bahagia, kita harus bahagia dulu, gitu loh. Dalam keadaan kita tidak bahagia, kita mengharapkan orang lain bahagia, ya rasanya sih kurang Iya, pas. kayak gitu. kosong gitu di Kosong dalam rasanya, diri gitu ya, loh. Romo Jadi kita ya. harus mulai dari diri sendiri. Nah, semangat dan motivasi, ya, energi yang timbul daripada meta menjadikan diri kita menjadi pribadi yang damai, pribadi yang penuh energi, ya, untuk berupaya berbagi kepada orang lain. Jadi pertama-tama memang kita harus mulai dari diri sendiri. Setelah Tidak itu, mudah memang, tetapi itu tidak tadi mudah, betul. dibutuhkan tekad, dibutuhkan konsistensi. Ya, ada tiga hal Iya. tadi harus di dalam diri dulu ya, Di dalam Romo diri ya. Oke. dulu, gitu loh. Yang kedua Romo setelah diri Nah, sendiri. yang kedua setelah diri sendiri, yang paling dekat dengan kita tentu adalah keluarga. Oh ya betul ya, karena kita kembali ke keluarga, Keluarga, ya. Romo. sekecil apapun keluarga, kita pasti menjadi orang-orang yang punya keluarga. Minimal kita punya orang tua, Iya, kita betul. punya anak istri, gitu ya, kita punya saudara, gitu loh ya. Baik yang tinggal serumah maupun yang tidak tinggal serumah. Betul, kita ya. harus mulai dari keluarga kita, dulu. gitu loh. Nah, kita mengembangkan meta di dalam keluarga. Ya, setiap hari kita berurusan dengan mereka, kita setiap hari berhubungan dengan mereka, keluarga kita, maka kita harus mulai belajar mempraktekkan meta. Ya, caranya mungkin kita belajar untuk menjadi orang yang kalau berbicara yang lembut, ya, menggunakan kata-kata yang enak didengar, bukan kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang kasar, ya, dan sebagainya, gitu loh. Nah, kita kalau ada anak kita atau siapanya kita, ya, saudara kita yang mungkin salah, kita tegur baik-baik, ya, bukan untuk menyakiti, gitu loh, tetapi untuk mendidik, ya, untuk mereka. mengingatkan, gitu loh, bahwa dia salah, gitu. Kalau kita menyampaikan semuanya dengan bahasa yang baik, bahasa yang tepat waktunya disampaikan, gitu. Mudah-mudahan kita sudah mempraktekkan meta di dalam keluarga kita. Nah, sekarang Romo tantangannya, kan saya selalu bilang tantangannya. Kita sering sekali, mungkin Romo juga sering lihat di keluarga kayaknya berkumpul, tapi ternyata mereka pegang gadget masing-masing. Sementara untuk pengembangan meta di keluarga itu yang paling tepat kan mereka saling menyapa, mengerti si A itu wataknya seperti apa, si B seperti apa, sehingga mereka bisa saling, oh iya saya harus turun ini volume suara saya supaya enak didengar. Tapi belum sampai bersuara kan mereka ini. Padahal gadget itu kalau nggak salah kan manfaat ada, kekurangannya ada. Bagaimana ini berkomunikasi kepada mereka supaya sebentar atau beberapa saat untuk tidak tergantung pada gadget. Nah, harus diatur, ya. Ada jam-jam di mana kita harus melepaskan gadget dalam keseharian kita. Ya. Misalnya jam-jam ketika kita sedang makan bersama, ya, kita berkumpul bersama nih, kita makan bersama nih, ya, sarapan bersama, makan siang bersama, makan malam bersama. Nah, pada saat itu kita harusnya melepaskan gadget kita sementara, gitu loh. Kita makan dengan tenang, makan dengan mindful, ya. Ya, betul. Mungkin mindful penting kan? Iya, mindful gitu penting, gitu loh. Kita makan dengan tenang. Atau pada saat-saat misalnya ketika kita sedang bercengkrama dengan keluarga, dengan anak kita atau apa, ya memang kita harus berbagi, menyediakan waktu untuk mereka, gitu loh. Jadi orang tua punya peranan untuk benar-benar mensiasati supaya kapan pakai gadget, kapan kita benar-benar bersama-sama untuk cinta kasih keluarga gitu ya, Romo ya. Karena kalau tidak dibatasi, itu gadget akan menjadi sumber masalah. Ya, justru itu akan
menjerumuskan mungkin ya, menjerumuskan, membuat orang menjadi tidak mampu untuk menjaga emosinya, ya, lupa mengendalikan ya. dirinya, ya, kontrol terhadap emosinya, jadi tidak mudah marah, ya, karena apa? Karena kesenangannya terganggu gitu loh. Lagi asik berselancar dengan HP, lagi asik bermain dengan HP, terganggu waktunya. Marah. Gitu. Itu yang kedua ya Romo. Nanti sebelum yang ketiga Romo, kita tunda dulu sebentar. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saudara pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema mengembangkan meta untuk keharmonisan dengan narasumber kita Romo Kumuda Wirya Kosmin MPD. Romo tadi udah 2 ya, sekarang tinggal 3, tapi nanti sekalian Romo lanjutkan dengan tujuannya. Oke, terima kasih ya. Jadi yang ketiga, setelah kita mampu mengembangkan meta di dalam keluarga kita, maka kita meluas ini, gitu ya. Meluas yaitu kemana? Ke lingkungan sekitar. Ya, dengan kata lain yaitu ke masyarakat. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, di dalam masyarakat kita juga harus mempraktekkan meta. Ya, salah satu yang bisa dipraktekkan adalah kita senantiasa bergaul dengan masyarakat, ya, berbicara, ya. Baik ucapan, tindakan kita dengan harus saling dengan orang luar, harus menunjukkan bahwa kita menjaga persatuan dan kesatuan. Itu intinya, meminimalkan perselisihan, meminimalkan hal-hal yang dapat menimbulkan pertentangan, ya. Tentunya seperti itu. Kita di masyarakat kita harus senantiasa untuk tidak menebarkan kebencian di masyarakat, gitu. Kalau timbul perselisihan, ya kita duduk bersama, kita selesaikan dengan kepala dingin, selesaikan dengan baik-baik. Ya. Nah, kalau seandainya di dalam kehidupan bermasyarakat kita juga menjadi orang yang mampu untuk membawa kedamaian, ya, kehadiran kita bukan membuat orang benci, ya, karena Buddha mengajarkan kepada kita bahwa seyogyanya kita tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kalaupun ada orang yang benci dengan kita, ya kita juga membalasnya dengan cinta kasih, dengan metta, gitu ya. Nah, Buddha menyampaikan bahwa kalau kita mampu melakukan itu semua, maka kemanapun kita pergi, kita akan disayangi, kita akan dicintai oleh semua orang. Berarti artinya banyak saudara ya? Iya, saudara kita menjadi luas, gitu, jadi banyak, gitu loh. Nah, itu yang diharapkan. Gitu. Nah, sementara tujuannya? Nah, tujuan daripada kita mengembangkan meta sebenarnya ke dalam maupun keluar. Ya. Ke dalam bagi kita adalah dalam rangka sebenarnya meta juga bisa menjadi objek meditasi. Bisa jadi objek meditasi kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka pengembangan kesadaran kita menuju samadhi. Jadi tingkat kesadaran yang tinggi gitu loh. Jadi bisa menjadi objek. Jadi ke dalam meta sebenarnya kalau kita kembangkan dengan baik itu akan mampu membawa kita untuk mencapai pembebasan ya dari duka, ya, dari penderitaan. Nah, keluar tujuannya adalah juga dalam rangka keharmonisan daripada kehidupan bermasyarakat. Gitu. Kan kita akan senang ya hidup di masyarakat kalau masyarakatnya damai, tentram. Ya. Jadi kerja juga enak, gitu loh. Berbuat baik banyak. Nah, gitu. Jadi tujuannya ke dalam maupun keluar. Keluar adalah untuk menjaga keharmonisan. Karena Buddha juga menyampaikan bahwa kerukunan, persatuan di dalam komunitas adalah sumber kebahagiaan. Kan begitu menjadi umat Buddha atau siapapun juga di dunia ini yang dicari adalah hal-hal yang membahagiakan, bukan yang membuat kita menjadi menderita. Betul. Kalau menderita ya apa gunanya kita, gitu kan? Betul gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya Romo, kan ini meta, kalau kita bicara meta itu kan lebih luas, tadi memang Romo udah katakan ke dalam juga keluar. Tentu saja ada, kan tadi udah ada tujuannya, ada tujuan terakhir yang maksudnya titik utama yang kita akan tuju supaya kalau kita mengembangkan meta itu ada hal yang memang ini loh
kesadaran akhir yang kita tuju atau seperti apa yang kita tuju supaya kita ini kan kadang orang kalau nggak ada tujuan untuk apa gitu kan. Nah kalau ada tujuan akhir, oh ini kayak pelari ada finishnya berarti saya harus lari secepatnya menuju finish. Nah tujuan akhir sekali untuk pengembangan meta supaya kita ini benar-benar sadar semua umat Buddha melaksanakan bahwa meta itu penting, bahkan semua umat beragama karena ini universal itu adalah sangat Ya, penting. sebenarnya tujuan yang lebih inti lagi sebenarnya adalah Buddha mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berbuat baik. Nah, landasan daripada perbuatan baik itu semuanya harus ada meta di dalamnya. Karena kalau tidak ada meta, susah ya, kita untuk nggak ada melakukan dasarnya. perbuatan baik. Akhirnya nanti masih gini ya Romo ya. Meta itu juga merupakan salah satu dari 4 kediaman luhur Brahma Wihara. luhur ya. Ya, itu tadi perbuatan baik harusnya dilandasi dengan 4 hal ini. Nah, salah satunya adalah meta. Salah satunya adalah meta. Nah, jadi tujuan kita pengembangan meta adalah untuk mampu mencapai kedamaian di dalam batin kita, ya, untuk mencapai kesadaran yang tinggi, yang tertinggi, untuk mencapai pencerahan pada akhirnya, ya, seperti itu. Iya. Romo karena tadi Romo sedikit menyinggung tentang Brahma Wihara, sebenarnya di dalam Brahma Wihara kan Romo bilangnya ada 4 ya. Keempat ini saling berhubungan gitu ya Romo? Betul, saling berhubungan. Ya, dan saling berhubungan itu kalau boleh Romo sedikit aja karena kita ini sudah di penghujung acara kita ini. Nanti sekalian closing aja Romo supaya kita maksudnya penutup ini bahwa meta ini benar-benar loh menjadi dasar fondasinya gitu. Ya, di dalam 4 kediaman luhur ya, meta itu adalah yang pertama. Yang paling dasar dan yang paling pertama sekali adalah meta. Kemudian yang kedua itu adalah karuna atau belas kasih. Ya, belas kasih. Kita senantiasa mengharapkan semua makhluk untuk lepas dari penderitaan, tidak menderita gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga kita diharapkan untuk mampu mempunyai empati ya terhadap orang lain ya. Jadi kita juga turut senang dengan kebahagiaan orang lain. Dan yang keempat? Dan yang keempat terakhir adalah keseimbangan batin kita ya. Jadi menjadi umat Buddha memang kita harus mempunyai batin yang seimbang. Senantiasa menjaga batin kita agar tidak larut di dalam di dalam duka ya, tidak larut di dalam angan-angan yang terlalu tinggi, yang tidak nyata gitu loh. Tapi senantiasa sadar pada saat ini. Nah, kira-kira seperti itu ya Romo. Ya. Baik, terima kasih Romo. Ini tadi sudah berkembang sampai Brahma Wihara dan ini menjadikan bekal untuk kita semuanya mengerti tentang apa yang diajarkan pada Sang Buddha, terutama tentang meta landasan untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Ya. Terima kasih atas kehadirannya Romo Anumodana. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan tema yang berbeda tentunya untuk bekal kita mengerti tentang ajaran agama Buddha dan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung acara ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Romo Kumuda Wiryakusmin menjadi bekal untuk kita semua bahwa kalau kita memberi tidak mengharapkan kembali, dan ini akan menjadi bekal kita hidup secara pribadi, kemudian di keluarga dan juga di masyarakat. Akhirnya saya akan mengucapkan selamat tahun baru, selamat hari amal bakti yang ke-80 untuk Kementerian Agama, dan selamat hari jadi Kota Jambi atau Provinsi Jambi yang ke-69. Semoga kita semuanya menjadi harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, maju rakyatnya, dan kita hidup berbahagia bersama. Akhirnya mencapai tujuan akhir yaitu Nibbana. Nibbanang Paramang Sukang. Akhir kata Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.